Oke, wis. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Pratama di kanal YouTube Pratama Indomitra. Khususnya di program Intex, Insight of Tax. Di dalam program Intex ini, saya mencoba melihat berita pajak yang lagi aktual dan kita akan mengupas secara mendalam. Kupasan yang saya pakai ini mengacu pada ilmu administrasi sebagai disiplin induk saya. Sobat Pratama, biasa saya menggunakan mesin pencari Google untuk melihat berita apa yang sedang aktual. Seringkali saya menggunakan satu kata pajak. Kemudian saya cari di berita. Nah, di sini, mencetnya gambar ya. Saya cari di berita. Terlibat suap pajak sudah saya bahas. Nah, kemudian diskon, bukan pajak 0%. Fortuner Pajero cuma diskon 40-50 juta. Nah, saya coba bukan pajak 0%, Fortuner Pajero cuma diskon 40-50 juta. Ini berita tanggal 25. Ini sebenarnya kalau saya melihat judul berita ini bukan pajak 0% ini misleading. Jadi bisa menyesatkan. Tapi untuk kepentingan wartawan, oke lah, saya memahami. Karena kalau ditulis panjang gitu. Nah, bukan pajak 0%, Fortuner Pajero cuma diskon 40-50 ini. Sebetulnya kalau bicara pajak, Sobat Pratama, di Indonesia itu ada 24 pajak. Banyak. DJP 5 jenis pajak. Bea cukai 3. Terus Pemprov dan pemerintah kabupaten, pemerintah daerah itu 16. Jadi 5, 3, 16. 24. Banyak. Jadi sebenarnya kalau ngomong pajak 0% ini misleading. Bisa menyesatkan itu kalau dari sudut ilmu administrasi. Tapi untuk kepentingan wartawan dan media massa, oke lah, saya memahami. Karena ini masalah space ya, masalah ruang berita yang harus dibatasi. Apa sih maksudnya? Jadi gini, ini sebenarnya lanjutan dari kebijakan pemerintah sebelumnya terkait dengan insentif pajak pertambahan nilai. Nah, dan pajak penjualan atas barang mewah. Jadi kalau Ibu Bapak lihat, sebenarnya kalau lihat dari konsep dasarnya, ini pajak konsumsi, atas konsumsi. Konsumsi itu bukan berarti makan minum loh. Jadi dilarang membawa konsumsi ya, itu bukan berarti makan minum. Apa yang kita belanjakan itu konsum. Itu konsum ya. Kita Nah, di Indonesia pajak konsumsi yang sangat signifikan itu 2, PPN, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah. Ini pajak yang dikenakan atas, kalau PPN atas nilai tambahnya, kalau ini atas penjualan barang mewah. Barang mewah apa itu ditentukan oleh Menteri Keuangan. Jadi Undang-Undang PPN, Undang-Undang nomor 42 tahun 2009, sebagaimana diubah ya. Kalau undang-undang awalnya Undang-Undang nomor 8 ya. Kalau Undang-Undang nomor 7 itu PPH, Undang-Undang nomor 6 KUP, Undang-Undang nomor 8 tahun 83, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, Undang-Undang CK. Nah, di Undang-Undang sebelumnya, Undang-Undang nomor 42 tahun 2009, di situ ada pajak atas konsumsi yang terdiri dari PPN dan PPNBM. Nah, PPN, pajak pertambahan nilai, tidak memiliki insentif yang kayak gini untuk yang sekarang ya.
Tapi kalau PPNBM, pajak penjualan, bukan pajak pertambahan nilai ya. Soalnya saya pernah mendapati ada penjelasan pajak pertambahan nilai. Oh, berarti belum begitu paham pajak. Pajak penjualan atas barang mewah. Penentuan barang mewah oleh undang-undang diserahkan kepada Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan bisa menetapkan barang mewah itu apa. Dulu TV elektronik itu barang mewah, tapi sekarang sudah enggak, sehingga PPNBM-nya hilang. Mobil masih dianggap sebagai barang mewah. Nah, ceritanya begini, Sobat Pratama. Ini insentif pajaknya itu adalah, sebenarnya bukan istilah 0%, lebih pasnya PPNBM ditanggung pemerintah. Nah, cuman ya ini bahasanya bisa misleading, bukan pajak 0% ya. Tapi ditanggung pemerintah. Apa itu ditanggung pemerintah? Nah, begini Sobat Pratama, bahasa sederhananya. Pemerintah tetap akan menerima pajak dari transaksi ini. Cuma duitnya bukan dari konsumen. Duitnya dari mana? Dari sisi pengeluaran APBN. Muter. Makanya pemerintah mengalokasikan di sisi pengeluaran, nanti duitnya langsung balik ke pemerintah di penerimaan. Jadi kayak pintu keluar, pintu masuk gitu aja. Ini negara punya 2 pintu, pintu masuk tuh pintu duit masuk, pintu keluar duit. Pintu keluarnya keluarin, nanti langsung masukin. Nah, logika sederhana begini. Ini kalau dalam teori disebut dengan tax expenditure. Nanti silahkan lihat ya, tax expenditure atau pengeluaran pajak. Pengeluaran pajak, jadi pemerintah menyediakan alokasi, ya menyediakan atau mengalokasikan pengeluaran berupa pajak itu. Cuma dipakai untuk bayar pajak yang harusnya dibayar oleh konsumen yang beli mobil. Itu. Kalau yang fasilitas yang sebelumnya itu kan 10% ya PPNBM-nya. Nah, kalau ini hanya 10% dan 100%-nya bisa diskon. Kalau yang ini kan nggak sampai 100%, cuma 50%. Nah, jadi kalau bicara tax expenditure, itu memiliki konsep sederhana begini. Misalkan ya, Badu punya utang ke saya, Prianto. Badu ini nanti diibaratkan wajib pajak. Saya, Prianto, negara, pemerintah. Prianto ngasih pinjaman, bukan ngasih pinjaman sebetulnya. Pokoknya Badu punya utang. Ya, Badu punya utang ke saya. Tapi di sisi lain, saya ingin bantu Badu. Nah, caranya gimana? Caranya adalah Badu bayar ke saya. Nanti bayar ke saya misalkan 100, saya juga akan bantu Badu 100. Jadi Badu bayar ke saya utangnya, nanti saya bayar. Nah, yang sekarang banyak terjadi gini, bayar nanti duit pajak dipakai untuk distribusi penghasilan, pemerataan pembangunan. Nah, tapi untuk skema tax expenditure caranya gini. Hey Badu, saya mau bantu kamu, tapi bukan cara saya ngasih kamu duit. Udah gini aja. Kamu punya utang pajak, nggak usah kamu bayarin. Saya anggap lunas. Tapi nanti, ya sebenarnya itu aja. Saya anggap lunas gitu. Ya, jadi ya udahlah saya anggap lunas. Nah, di sini dengan harapan apa? Tetap pemerintah saya tetap nyari dana. Cuman kan ya udahlah nggak usah saya keluarin. Badu diharapkan lu punya duit karena nggak perlu bayar pajak yang 100, berarti lu bisa investasi. Lu bisa menambah modal usaha. Nah, itu ceritanya. Kalau toh misalkan lu bayar ke saya 100, saya juga akan bantu masyarakat misalkan dengan bantuan langsung tunai. Jadi ini bentuk dari tax expenditure. Udah lu nggak usah ini, berarti kan lu punya duit lebih karena nggak bayar pajak. Nah, akhirnya ya lu bisa pakai untuk investasi, untuk ekspansi. Nah, sementara ya karena itu tetap terutang, cuma ditanggung pemerintah, ya mekanismenya adalah ya tetap bayar.
Jadi di PPN dan PPNBM ini ada mekanisme PPN tidak dipungut, PPN dibebaskan. Ini ditanggung pemerintah, jadi tetap bayar. Pemerintah menyediakan anggarannya, cuman tidak bayar ke masyarakat, langsung dibalikin lagi ke sisi penerimaan. Jadi gitu. Terus tujuannya apa? Ya tujuannya ini salah satu fasilitas. Supaya, nah contoh sederhana. Berarti kan Badu utangnya nggak perlu dibayar, sudah lunas. Berarti Badu nggak perlu, kalau ternyata dia punya uang ya. Dia punya uang, nggak jadi dipakai untuk bayar utang pajak ini. Akhirnya ya dia bisa pakai untuk yang lain. Untuk ekspansi. Nah itu ceritanya. Jadi pemerintah membantu dengan cara, ya tolonglah masyarakat dilibatkan. Makanya kasih fasilitas. Mudah-mudahan dengan misalkan ya Badu tidak bayar pajak ini. Nah, contoh lihat ya. Kita lihat. Berarti kan si konsumen akan beli mobil dengan harga lebih murah. Ya karena tidak terbebani oleh pajak. Jadi pajak ini memang mendistorsi ya. Mendistorsi. Tadinya punya uang 100 bisa belanja barang 10 unit A100, ya punya uang 100, misalkan punya uang 10 juta. 10 juta bisa belanja barang 10 unit A1 juta. Tapi kalau nanti misalnya dikenain pajak, berarti pajaknya 10%. Uang 10 juta kena 10%, 1 juta, berarti bisa beli barangnya cuma 9. Yang tadinya 10 kalau nggak ada pajak, gara-gara ada pajak, sama 9. Itu distorsi. Jadi diharapkan dengan cerita diskon ini, ya PPNBM ditanggung pemerintah, nah industri otomotif akan terus berkembang. Cuman memang ternyata untuk yang kendaraan dengan silinder di atas 1.500 sampai 2.500 itu tidak 100% PPNBM-nya ditanggung pemerintah. Nah, jadi demikian Sobat Pratama, kita bisa belajar pajak dari cerita yang ada di dalam berita-berita di media massa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Silahkan Ibu Bapak subscribe agar kami semangat untuk terus membuat channel yang bermanfaat bagi Ibu Bapak. Silakan share, silakan komentar juga untuk perbaikan atau memberikan masukan. Kami terbuka. Saya berusaha untuk open-minded atau growth mindset. Jadi saya ingin terus tumbuh bersama Ibu Bapak. Oke, mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.